Tanya pada diri kita sendiri. Kalau kita belum bisa membuat sesuatu untuk bangsa dan negara ini, saya kira juga nggak perlu juga ngata-ngatain orang. Pak Jokowi salah, saya bilang salah. Tapi apakah Pak Jokowi kemudian tidak punya kebaikan? Banyak juga kebaikannya. Kalau tadi dibilang Bang Effendi Ghazali, yang demo itu tidak berbanding lurus dengan hasil survei. Ya kan, kalau dihitung-hitung kata masyarakat, kata netizen, berapa sih yang demo dan berapa sih yang nggak demo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sejahtera bagi kita semua. Oke, kembali lagi bersama saya di Sirait Media. Dan kali ini saya ada informasi yang sangat menarik sekali untuk kita simak bersama dan untuk kita ulas bersama dan untuk kita bahas bersama pemirsa. Di mana politisi Nasdem, yaitu Ibu Irma, itu sikat abis Deddy Sitorus politisi PDP. Ini sangat luar biasa sekali untuk kita tonton bersama atau untuk kita ulas bersama. Di mana sebelumnya Deddy Sitorus itu kan selalu mengolok-olok Pak Jokowi di ILC ini. Dan bahkan Deddy Sitorus itu katakan bahwa Pak Jokowi sudah ditinggalkan oleh beberapa partai lainnya. Dan intinya panjang sekali ya apa yang disampaikan oleh Deddy Sitorus. Dan kemudian Irma politisi Nasdem itu langsung katakan bahwa kita tidak boleh menjadi orang yang munafik. Katakanlah, mungkin Irma di sini sudah mengetahui bahwa Deddy Sitorus itu sebenarnya juga merasa puas terhadap kebijakan Pak Presiden Joko Widodo. Cuman hanya saja akhir-akhir. Ini apa yang menjadi keputusan Pak Joko itu cuma hanya merugikan partainya sendiri. Kira-kira seperti itu ya. Dan langsung saja kepada pembahasan dari Bu Irma, dan ini sangat luar biasa sekali pemirsa. Bagi kami Partai Nasdem yang selalu memberikan dukungan baik kepada Jokowi maupun kepada Prabowo Gibran tanpa mahar, tanpa syarat, saya kira apa yang disampaikan Pak Jokowi di Kongres Nasdem kemarin adalah sesuatu yang sunatullah. Nggak perlu diributin juga kali. Kenapa kita jadi cemen, cildis? Begitu aja dikomentarin gitu. Kapan Indonesia ini akan jadi negara hebat kalau hal-hal kecil aja masih dipersoalkan? Kenapa kita nggak persoalkan hal-hal yang besar? Persatuan dan kesatuan bangsa kita, agar ke depan Indonesia ini akan menjadi negara besar. Kenapa hal-hal bau ketek lah yang diomongin? Aduh, saya sampai terus terang, saya ngelihatnya jadi apa ya? Jadi ini kok bangsa ini udah jadi bangsa barbar gitu yang nggak punya etika. Hal-hal kecil loh, hal-hal yang nggak pantas itu diomongin, didiskusikan. Itu benar-benar saya tuh benar-benar bukan orang yang punya pendidikan yang bisa membawa bangsa ini ke depan menjadi lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kemarin Pak Jokowi menyampaikan itu dalam rangka bernostalgia dengan Pak Surya Paloh. Dan Pak Surya Paloh mengatakan bahwa sampai terakhir beliau menjabat, Nasdem akan tetap mengawal dan tetap setia untuk mengawal Pak Presiden. Nah, kalau tadi dikatakan bahwa dia datang seperti datang di rame-rame, kemudian pulang ditinggalkan. Madu, ya lebah. Ya, kalau di mana ada madu di situ ada lebah. Di mana ada gula di situ ada semut. Pada saat dia berkuasa ya dia dilulukan semua. Wah, saya juga jadi saksi kok di ILC ini. Siapapun yang nyerang Jokowi dulu, mohon maaf, koalisi Jokowi Ma'ruf itu semuanya pasang badan termasuk Deddy. Tapi tidak ada gading yang tidak retak. Tidak ada orang yang sempurna, pasti juga banyak kesalahan. Kritisi penting. Saya selalu menyampaikan begini. Pemerintah yang terlalu absolut pasti dia diktator. Tapi oposisi yang tidak negarawan, yang tidak nasionalis, pasti juga destruktif. Karena semuanya nanti apapun yang dibuat oleh pemerintah karena mereka oposisi, pasti semuanya ditolak.
Semua dikatakan tidak baik. Dan itu selalu terjadi di Indonesia. Makanya kemarin waktu saya diundang di FISIP UI, saya bilang, kesalahan demi kesalahan yang terjadi di Republik ini, yang harus bertanggung jawab siapa? Partai politik. Karena partai politiknya pragmatis semua. Kalau partai politiknya nggak pragmatis, nggak mungkin bisa disandera. Jadi nggak usah juga kita mengatakan Mulyono itu salah, ya kan? Kemudian Samsul itu begana begini begono. Yang endorse Samsul juga partai politik kok. Siapa yang mau jawab? Yang mengendorse Samsul itu partai politik. Ya bapaknya senang-senang aja. Gitu. Ya kalau mau diperbaiki, ya perbaiki. Ayo perbaiki partai politiknya, jangan pragmatis. Sehingga nggak bisa disandera. Harus dibalik dong. Jangan malah dibalik kita seolah-olah kita merasa diri kita paling bersih, paling paling suci, paling benar. Enggak juga. Saya nggak khawatir menyampaikan ini ke publik, baik di FISIP UI maupun hari ini. Kenapa? Karena memang itu faktanya. Ya makanya ayo dibenerin, ayo dibersihin. Kalau selalu tepuk dada inilah saya, ya nggak bisa juga. Aduh, deg-degan dong. Jadi Pak Surya Paloh menyampaikan juga kemarin kepada Pak Prabowo, Partai Nasdem akan mendukung pemerintah karena memang ingin Indonesia ini ke depan maju. Semua program pemerintah bisa jalan. Kalau ada yang harus dikritisi, maka akan kami kritisi secara konstruktif. Makanya kami tidak mengambil menteri. Kita tidak ngambil menteri, karena apa? Ada yang bilang, ya karena takut disandera lagi. Padahal kami punya nawaitu yang baik. Kami sudah merasakan bagaimana rasanya berada di satu tempat yang kemudian 2 menteri kami masuk penjara. Dan itu nggak mau kita ulangin lagi. Makanya kita nggak mau. Kita tolak itu. Menteri itu kita tolak. Kita nggak mau ada menteri. Walaupun kita tetap berkomitmen mendukung penuh apa yang dilakukan oleh pemerintah jika itu bermaslahat bagi masyarakat. Tapi kalau tidak bermaslahat bagi masyarakat, maka kita akan melakukan kritisi secara konstruktif. Itu disampaikan Pak Surya Paloh kepada Pak Prabowo. Nah, kalau tadi dibilang bahwa ini seperti Bang Effendi Ghazali tadi bilang, ini hubungan Prabowo dengan Jokowi akan hancur begana begini begono. Ya, artinya kan tadi menyampaikan bahwa Jokowi nggak akan seperti 2 bulan yang lalu misalnya. Kan? Oh, bukan, bahwa masing-masing orang sedang membaca peta yang terjadi dari hari 54. Ya artinya meninggalkanlah ya. Oke. Siapa meninggalkan siapa? Rame-rame meninggalkan Jokowi. Saya aja nggak tahu siapa yang meninggalkan, makanya saya lagi nanya tadi. Ya, siapa yang meninggalkan siapa gitu. Ya, okay. Tapi pada sisi tertentu kelihatan sekarang misalnya ada yang ditinggalin gitu. Ya. Bukan cuma Jokowi. Ya pengamat politik memang selalu bicaranya bagus. Iya betul. Ya, thank you. Jadi menurut saya ketika Pak Prabowo menyampaikan kepada publik melalui Kongres Nasdem kemarin di Kongres ketiga Partai Nasdem, Pak Prabowo bilang, saya belajar banyak dari Pak Jokowi. Ya kan? Kemudian saya juga berterima kasih atas semua yang sudah Pak Jokowi lakukan untuk Republik ini. Saya berkunjung ke beberapa negara dan semua negara-negara itu menyatakan bahwa Pak Jokowi itu adalah presiden terbaik Indonesia. Itu disampaikan Pak Prabowo di Kongres. Pak Surya Paloh sebelumnya juga menyampaikan bahwa Pak Jokowi itu adalah sahabat Nasdem. Tapi nggak selamanya kami bersepakat. Ada kalanya kami bersepakat, ada kalanya juga kami tidak bersepakat. Karena kami tidak ingin didikte juga. Gitu kan?
tidak ingin didikte. Maka kemudian Pak Surya Paloh secara gentleman, ya dia berani mengusung Anies kemarin. Walaupun ada risiko di situ. Orang pasti berasumsi macam-macam. Pak Surya Paloh bilang silahkan aja mereka berasumsi macam-macam, tapi tujuan kami mendukung Anies itu karena memang Pak Jokowi sudah selesai. Bukan karena tidak mendukung Pak Jokowi lagi. Atau mengatakan Pak Jokowi tidak baik, bukan. Karena memang Pak Jokowi udah selesai. Maka harus ada tokoh baru yang mampu gitu ya, menjalankan roda pemerintahan ini lebih baik lagi dari yang baik. Itu yang disampaikan oleh Pak Surya Paloh kepada Pak Prabowo. Nah, yang ingin saya sampaikan juga, tadi Dedi mengatakan bahwa ya sudah, ini sudah selesai. Sekarang kita lihat ke depan seperti apa. Saya sepakat dengan Dedi juga. Ya, jadi menurut saya, udahlah, kalau kita ini mau maju, ya jangan ribut terus. Kritik boleh, tapi selesai dong gitu ya. Yang jelek-jelek kemarin, itu kata Pak Prabowo, yang jelek-jelek kemarin itu udahlah, hapuslah. Ya, jadikanlah itu pelajaran dan pengalaman gitu. Kalau mau kita diskusikan sampai titik darah terakhir, ya kan, siapa yang salah, siapa yang benar, kemudian sampai ada yang ngomong pengadilan rakyat dan lain sebagainya. Saya terus terang aja ya, dalam 1 tahun ini saya nggak mau lagi diundang TV, nggak diundang media itu karena saya terlalu muak dengan semua diskusi-diskusi publik yang menurut saya itu tidak mencerminkan sesuatu yang membangun. Semua saling menyalahkan, semua saling membuli, semua saling memfitnah, mengolok-olok satu sama lain. Itu bukan jati diri bangsa Indonesia. Persatuan dan kesatuan bangsa ini lebih penting dari segala hal. Dari kepentingan sebuah partai politik untuk berkuasa. Saya sampaikan juga kok ke partai saya. Saya bicara itu kemarin di Visip UI. Saya bilang sama Pak Surya Paloh bahwa yang salah itu partai politik. Kenapa partai politiknya pragmatis? Beliau nggak marah, saya nggak dipanggil, nggak dimarahi, nggak ditegur. Artinya apa? Artinya yang saya sampaikan itu menjadi pelajaran bagi kita semua. Kalau saya mau bilang Nasdem nggak pragmatis, nanti diketawain orang juga. Makanya saya selalu bicara apa adanya. Saya tidak mau membenci orang, karena ini adalah masalah dunia. Kalau masalah akhirat, baru kita perjuangkan mati-matian. Kalau masalah dunia, ngapain saya bertengkar sama Dedi, atau bertengkar sama Pak Ikra, atau bertengkar sama Faisal? Nggak perlu. Bagi saya nggak penting banget saya harus mengeluarkan urat leher saya untuk membela seseorang, ya kemudian tali silaturahim saya menjadi rusak karena itu. Nggak penting banget untuk saya. Saya politisi yang ingin melakukan politik etis, bukan sekedar politik pragmatis dan politik etis. Tanya pada diri kita sendiri, kalau kita belum bisa membuat sesuatu untuk bangsa dan negara ini, saya kira juga nggak perlu juga ngata-ngatain orang. Pak Jokowi salah, saya bilang salah, banyak salahnya. Tapi apakah Pak Jokowi kemudian tidak punya kebaikan? Banyak juga kebaikannya. Banyak. Kalau tadi dibilang Bang Effendi Ghazali, yang demo itu tidak berbanding lurus dengan hasil survei. Ya kan, kalau dihitung-hitung kata masyarakat, kata netizen, berapa sih yang demo dan berapa sih yang nggak demo? Nanti dihitung-hitung lagi. Ya kan, didiskusikan lagi. Kapan selesainya? Saya juga minta nih sama forum rektor. Ini ada 2 RUU loh. 1 RUU perampasan aset, yang kedua RUU PPRT. Saya rasa cukup pemirsa terkait dengan penjelasan atau statement atau argumen dari Ibu Irma sebagai politisi Nasdem. Ya, seperti apa pandangan kalian? Kalian tulis di kolom komentar ini. Kolom komentar sudah saya buka ya.
Memang sangat masuk akal sekali apa yang disampaikan oleh Irma, bahwa memang kesalahan partai politik hari ini itu adalah mempunyai kepentingan pragmatis, sehingga tidak bisa leluasa untuk bertindak semaunya. Ya, karena memang disandra nantinya. Ya, tulis di komentar pemirsa terkait dengan komentar kalian. Dan sekali lagi, pemirsa jangan lupa klik tombol subscribe Sirait Media. Nah, saya akhiri tetap jaga persatuan Indonesia. Jangan mau terpecah, jangan mau diadu domba, jangan mau dibentur-benturkan, NKRI harga mati. Saya akhiri dan kolom komentar saya buka selebar-lebarnya. Jangan lupa klik tombol subscribe di channel Sirait Media, tempatnya berita dan hiburan.